Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu, Saudara duduk. Kedua mempelai juga duduk. Luar biasa, amin. Bolehkah kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan karena Dia ada di tengah-tengah kita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pernikahan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Pernikahan adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Keluarga adalah lembaga yang Tuhan bentuk pertama kali di Taman Eden. Adam dan Hawa diteguhkan dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus peduli dengan pernikahan di Kana. Amin. Saat ini pun saya merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Esra dan Oci, saya lihat wajahmu penuh sukacita. Amin. Jangan tegang. Ya, tenang saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Esra, Tuhan memandang kamu tidak baik kalau sendirian. Itu sebabnya Tuhan sudah merancang di dalam kekekalan Oci, Hosana, Gracia, Lei, Mehiriwa. Saya menghafal nama ini sulit sekali. Tidak familiar karena saya berasal dari Jawa, jadi saya terus latihan tadi di situ tadi menyebut nama ini. Ya. Satu kehormatan saya membina mereka berdua hampir 1 tahun. Pasang surut hubungan mereka tidak mudah. Tetapi mereka sungguh-sungguh merupakan pasangan yang Tuhan tetapkan. Amin. Berarti hari ini akan menjadi baik buat Esra. Karena Tuhan sudah memberikan seorang penolong, yaitu Oci. Lebih gampang begitu saja ya. Nama panggilan akrab sehari-hari kita panggil Oci jadi. Esra, apa yang Tuhan mau engkau kerjakan bersama dengan Oci sebagai keluarga? Mari kita lihat Alkitab. Kalau Tuhan mempersatukan, ini yang baik ini harus betul-betul terus baik, semakin baik, dan bertambah baik sampai akhirnya. Banyak keluarga di awalnya baik, tapi kemudian menjadi kurang baik dan terus bertambah tidak baik. Padahal Alkitab menyatakan sebaliknya, harus bertambah baik. Suasana di sini luar biasa. Tempat yang indah, ya, mengingatkan 2 tahun yang lalu ya, Almond dan Jai yang ada di Filipina. Mungkin Esra terinspirasi dari sana sehingga ada hari ini di tempat ini, di tempat terbuka. Kakak itu selalu menginspirasi adiknya. Jadi Almond, sekaligus nasihat juga buat kamu mengingatkan ulang dengan Jay. Baik-baiklah, karena ada di bawah belakangmu yang melihat akan mencontoh bagaimana hidupmu. Dalam Kolose pasal 3:12 dikatakan begini. Ketika 2 orang ini menjadi satu, disatukan Tuhan. Bapak Ibu, ternyata tidak mudah menyatukan 2 orang dengan berbagai latar belakang. Esra ini ada Sentani, ada Biak, ada Dayak lagi. Oci ini ada
Kisar, ada Batak. Tapi saya nanti Sri Rahayu tadi ya. Ada Jawanya juga, Sukabumi ya. Luar biasa, ini campuran yang luar biasa. Ya, tidak mudah. Dengan latar belakang yang berbeda. Kepribadian yang berbeda. Manusia itu harus disatukan. Maliaki berkata begini dalam firman Tuhan. Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi kalau hari ini Ezra dan Oci disatukan oleh Tuhan dengan benar, maka akan lahir keturunan ilahi. Lalu bagaimana cara menyatukan ini? Mari kita lihat ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Manusia itu pada hakikatnya adalah roh. Ezra itu roh, Oci itu roh. Itu sebabnya waktu nanti kalian dipisahkan ketika Tuhan panggil, roh akan kembali kepada penciptanya. Kemudian tubuh akan kembali kepada tanah. Jiwanya akan mengikuti rohnya. Itu sebabnya perlu penyatuan roh dengan kasih Allah di dalam doa dan ucapan syukur setiap harinya. Jangan lupa memulai hari bersama Tuhan menjadi satu roh, berdoa bersama, mengucap syukur. Ezra mengucap syukur buat Oci. Coba dimulai sekarang bilang, aku bersyukur Tuhan sudah mengaruniakan engkau Oci buat saya. Agak keras dan lihat dia dong. Jangan ngomong lihat saya, lihat dia. Terus Oci jawab apa? Aku mengucap syukur karena Tuhan telah menciptakan kita. Amin, beri tepuk tangan dulu. Saudara, banyak keluarga bangun suami istri tidak mengucap syukur. Aduh, males sekali lihat satu ini. Sudah bosan, ya, lihat di sebelahnya. Kadang-kadang jengkel lihat di sebelahnya. Mengucap syukur. Perintah Tuhan berkata dalam Efesus 5, kasihilah istrimu buat suami. Mau keadaan baik, tidak baik, keadaan sakit maupun sehat, susah maupun senang, kaya maupun miskin, berhasil maupun tidak berhasil, nanti akan diucapkan dalam janji nikah. Tidak boleh dipotong itu, setengah tidak bisa. Mengucap syukur, baik atau tidak baik, dalam semua situasi. Itu sebabnya pertama-tama ketika bangun, nengok mengucap syukur. Bangunkan dia, peluk dan cium dia, katakan, aku mengasihi engkau. Kalau Ezra yang bangun duluan, Ezra bangun, peluk, cium dan nyatakan tadi. Kalau Oci yang bangun duluan sama. Jangan berkata, laki-laki pemalas. Tidak boleh, atau perempuan pemalas. Tidak ada. Semuanya harus dinyatakan dengan kasih. Diikat dalam tali kasih. Dengan ucapan syukur. Bawalah kemudian istrimu bersama-sama. Mengucap syukur dalam misbah keluarga. Itu akan menyatukan hatimu. Akan menyatukan rohmu. Sehingga engkau tidak mudah salah paham. Engkau akan mengerti apa yang dimaui Oci. Apa yang dimaui Ezra. Dengan mudah.
Kenapa banyak suami istri tidak saling mengerti? Karena mereka tidak biasa menyatukan rohnya. Sehingga hatinya tidak menjadi satu. Sehingga penuh kecurigaan. Oci, salah satu kelemahan Oci ini waktu pembinaan adalah karena suami ini, calon suami, dokter. Sudah konsentrasi, WA tidak dijawab. Saya tanya Esra kenapa? Saya mesti konsentrasi. Kalau jawab-jawab WA, nanti pasien bagaimana? Nah mudah saudara menghadapi ini hidup dan mati seseorang. Tapi sisihkan waktu ketika istirahat makan siang. Jawab dan balaslah WA-nya. Sayang, terima kasih untuk doamu. Hari ini aku menangani sekian pasien. Terus doakan. Aku menjadi berkat. Amin. Ditindis lagi lob 10 kali. Amin. Karena banyak kali kita ini kurang kasih. Kita hanya nuntut pasangan kita mengerti. Tapi kita tidak mengerti pasangan kita. Itu sebabnya dalam pembimbingan kami ajak bersepakat. Membangun kesepakatan. Dimulai dari kesepakatan bangun pagi. Bersaat teduh bersama dalam misbah keluarga. Mengingatkan para keluarga yang sudah mulai tidak melakukan lagi misbah keluarga. Doa bersama. Tidak mengucap syukur kepada Tuhan buat pasangan. Hadiah terindah dari Tuhan. Tadi dikatakan yang menyempurnakan adalah kasih Kristus. Tidak ada yang lain. Kasih Esra terbatas. Kasih Oci terbatas. Kasih kedua orang tua terbatas. Tidak cukup. Kasih Kristus itu kekal abadi. Ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Semuanya akhirnya lenyap, tinggal kasih saja. Amin. Kasih itulah yang menyatukan engkau. Yang kedua yang harus disatukan adalah jiwanya. Jiwa berisi pikiran, perasaan, dan keinginan. Tentu latar belakang pendidikan membuat cara berpikir berbeda. Seorang dokter dan seorang teknik berbeda cara berpikirnya. Orang dari keturunan berbagai tadi, ini juga berbagai. Sentani, Biak, Dayak, Kisar, Batak, Sunda. Wah ini 6 jadinya ya. Kalau diurut ke belakang lagi mungkin tambah lagi nih. Ya. Disatukan, tidak mudah. Tapi kasih Kristus bisa menyatukannya. Cara berpikir berarti harus diskusi bersama. Luangkan waktu. Seminggu 3 kali kah, 2 kali kah minimal. Jangan 1 kali tidak cukup. Ngeteh bersama, duduk, ngobrol, bertukar pikiran. Saling bercerita. Itu menyatukan pikiran. Oci, curhatlah. Di situ engkau bisa curhat. Menyatakan perasaanmu. Betapa engkau sendiri menunggu kadang-kadang. Engkau juga punya pekerjaan, kesibukan sendiri. Esra juga begitu. Itu menyatukan perasaan. Sehingga engkau tidak curiga ke sana kemari. Tidak perlu bertanya kepada rumput yang bergoyang. Karena engkau percaya. Hati suaminya percaya. Sehingga ada keuntungan yang besar. Berkat Tuhan yang dicurahkan. Istri tidak mudah curiga. Suami juga demikian. Tapi percaya karena sudah menyatukan pikiran, perasaan. Dan juga keinginan. Mau dimasakin apa? Bilang. Mau pergi kemana, makan di mana? Bilang dulu, WA dulu. Nanti kita makan malam di sini ya. Hari ini kamu tidak usah masak. Tapi jangan sampai semasa keinginan timbul di tengah jalan, kita pergi. Bisa ribut. Keinginan perlu disatukan. Perasaan perlu disatukan. Pikiran perlu disatukan. Luangkan waktu. Esra, engkau boleh menolong banyak pasien. Oci, engkau boleh menghasilkan banyak hal dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tidak mengerti pasanganmu,
semua akan sia-sia. Engkau sedang merusak bangunan kesatuan rumah tangga itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tritunggal yang esa. Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya disatukan oleh kasih. Sehingga mereka tidak ada keributan di antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 3 pribadi di dalam satu. Itu sebabnya gol akhir suami istri adalah serupa dengan gambaran Kristus. Kemudian disatukan yang ketiga, tubuhnya. Ini semua perlu kesepakatan Bapak Ibu Saudara. Estra dan Oci. Perlu sepakat terus menerus, diperbaharui kesepakatannya. Duduk mau apa? Bagaimana cara menyatukan tubuh? Kalau roh dan jiwamu sudah bersatu. Tubuh disatukan, ini melengkapi. Ini adalah persekutuan. Puncak dari kasih suami dan istri. Seorang laki-laki kepada perempuan yang adalah istrinya. Seorang perempuan kepada laki-laki yang adalah suaminya. Keduanya telanjang dan mereka tidak malu. Amin. Bapak Ibu, Estra dan Oci, Alkitab berkata keduanya telanjang dan mereka tidak malu. Ada banyak orang sekarang telanjang di sembarang tempat. Telanjang di depan banyak orang yang lain. Yang bukan istrinya, yang bukan suaminya. Maaf, ayat ini kalau diulas kayak kasar. Tapi tidak. Karena kesatuan itu tidak boleh hanya hatinya. Hanya pikiran, perasaan, dan keinginannya. Yang membedakan suami dan istri, laki-laki dan perempuan ini dengan laki-laki dan perempuan yang lain adalah persekutuan puncak ini. Apa yang dikehendaki dari kesatuan ini? Keturunan ilahi. Akan lahir keturunan ilahi. Orang-orang perkasa di bumi yang akan memerintah bersama Kristus. Amin. Karena berkat diberikan dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Maka manusia itu berkuasa di bumi ini atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, binatang melata yang merayap di bumi. Artinya apa? Ketika suami dan istri disatukan, laki-laki dan perempuan, Allah turun memberkati. Mulai dari Adam sampai Kristus sendiri. Membuat mujizat anggur. Air menjadi anggur. Dan itu anggur terbaik. Disimpan sampai akhir. Puji Tuhan, Esra punya nenek. Itu anugerah. Nanti keturunan bisa memanggil dia cicit. Tidak semua orang punya nenek. Saya tidak punya nenek. Saya tidak punya papa dan mama. Istri saya juga sudah tidak ada. Anak saya tidak punya nenek. Kalian masih punya. Bahkan cicit. Amin. Keturunan yang diberkati Tuhan. Haleluya. Pelihara takut akan Tuhan. Tadi pasti dak-dikduk semuanya. Betul enggak? Gerimis, hujan. Bukan hanya gerimis, hujan lebat. Tapi Tuhan sudah buat mujizat di tengah-tengah kita. Artinya apa? Ayo, teruslah berjalan. Ketika seseorang bersatu, roh, jiwa, dan tubuhnya. Mereka telanjang dan mereka tidak malu. Ini bukan hanya ketelanjangan secara jasmani. Tapi kesatuan dimulai dari roh. Secara hati engkau tahu. Perasaan, pikiran, keinginan terbuka satu dengan yang lain. Amin. Oci tidak malu, tidak takut menyatakan keinginan kepada Esra. Demikian juga Esra. Jangan disimpan. Tapi juga jangan dilepaskan di sembarang tempat. Marah, jengkel, tidak terima, disimpan. Seperti Maria ketika tidak mengerti, dia simpan dalam hatinya. Amin. Ibu-ibu kadang-kadang terkenal disebut cerewet.
Karena kadang-kadang ibu-ibu tidak suka simpan. Saya tidak suka simpan-simpan. Memang banyak ibu-ibu tidak suka simpan-simpan perasaan. Tapi suka simpan uang. Perasaan perlu disimpan dulu, dikeluarkan pada waktunya. Ambil kesepakatan, kapan itu ditumpahkan. Mau bertengkar, ambil waktu khusus. Rabu malam, jam 11 malam. Misalnya, Minggu ada masalah, simpan dalam hati. Berdoa, Tuhan, saya belum mengerti maksud suami saya. Saya belum mengerti maksud istri saya. Saya jengkel dan marah. Tapi saya simpan dulu. Maaf, toiletnya Rabu malam jam 11. Dibuangnya di situ, jangan di sembarang tempat. Amarah dibuang di sembarang tempat. Menjadi kekacauan di mana-mana. Amin. Jam 11 ketemu, sudah berdoa dimulai dulu. Sebelum bertengkar dimulai. Saudara, ada aturan main. Petinju tidak sembarang memukul. Dimulai, diperkenalkan dulu. Berapa ronde? Perondenya berapa menit? Diatur. Oci, berapa ronde kita malam ini? 3. 1, masalah anak. 2, masalah di rumah. 3, masalah temanmu. 3 saja. Jangan tambah-tambah. Dulu. Kamu selalu. Stop. Berdoa bersama. Esta sebagai kepala keluarga memimpin doa. Tuhan, kami minta hikmat pengertian dari Tuhan. Untuk kami bertengkar malam ini. Hadirlah di tengah-tengah kami. Nyatakan hikmat-Mu. Kami mau mengakhiri dengan roh. Karena kami sudah memulai dengan roh dalam janji pernikahan kami. Amin. Selalu ingatlah itu. Amin Bapak Ibu. Jadi meskipun engkau punya danau Sentani, tidak boleh di tengah danau bertengkar di sana. Nggak boleh. Engkau punya panah. Orang Dayak terkenal panah juga. Jangan panah sembarang-sembarang. Engkau mengarungi lautan ke Kisar sana. Tidak boleh bertengkar di tepi pantai juga. Ada waktunya. Amin. Semua ada waktu, ada caranya. Kita keluarga ini sudah brutal. Hukumnya hukum rimba. Siapa kuat, siapa menang. Nggak boleh. Itu sebabnya pembinaanmu dilakukan dengan kesepakatan. Bapak Ibu yang dulu lupa kesepakatan, sepakati ulang. Mungkin sudah 50 tahun umur saudara atau pernikahan saudara. Mungkin sudah tidak ada rasa-rasa lagi. Mungkin kita masih punya 1 meter ke depan. Sepakati. Melangkahnya gimana? Meraih 1 meter itu. Nikmatilah sisa hidupmu dengan kebahagiaan. Membangun rumah tangga yang bahagia. Yang diberkati oleh Tuhan. Yang bisa membahagiakan kedua orang tua, kedua keluarga. Membahagiakan keluarga-keluarga yang lain. Menginspirasi keluarga-keluarga yang lain. Amin. Jadi berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 katakan begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Kalian akan menjadi satu tubuh. Bersyukur. Esra, mulai hari ini tubuhmu bukan milikmu lagi. Engkau tidak berhak. Alkitab berkata, tubuh suami milik istri. Oci, tubuhmu akan menjadi milik Esra. Jadi kalau mau potong rambut, izin dulu. Kalau mau make up, izin dulu. Suka enggak? Jangan sampai kau make up, suamimu, kau mau bikin apa? Tanya dulu. Karena yang berkuasa atas tubuh Oci adalah Esra. Esra, apapun yang kau lakukan juga, tanya dulu. Diskusi, tukar pikiran. Saling tahu perasaan. Tahu keinginan. Mau potong rambut, mau pelihara rambut, mau panjang. Tanya. Anak saya, tadi pagi kami telepon, Papa saya mau panjang rambut. Oke, enggak apa-apa saya bilang.
Papa dulu juga panjang rambut waktu gila, saya bilang. Apakah orang panjang rambut semua gila? Saya tidak tahu. Tapi karena kau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan menjadi hambanya, tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang ya, Papa pasti ya. Tanya Oci dulu. Tanya Esra dulu. Amin. Bapak Ibu masih tanya pasangan? Mau pulang jam berapa? Tanya. Jangan tahu. Masih ada simpan-simpan nomor HP? Tidak ada dikasih tahu pinnya satu sama lain? Haram hukumnya. Esra harus tahu. Satu juga keuangannya. Kalau punya ATM bersama atau ATM masing-masing, dikasih tahu PIN. Kalau Oci sebagai bendahara, kasih tahu mau pengeluaran bagaimana, didiskusikan. Keputusan kepala keluarga terakhir. Demikian juga, Esra mau melakukan sesuatu, tanya. Persediaan kita seberapa? Kalau kurang gimana? Jangan takut. 2 orang sepakat, minta apapun juga. Doanya dikabulkan. Modal terbesar keluarga, suami istri, adalah 2 orang sepakat. Kesepakatan. Mau punya klinik sendiri, mau punya rumah sakit sendiri, mau bikin usaha sendiri, bisnis sendiri. Sepakat dulu berbicara. Minta Tuhan. Minta orang tua kami sudah tidak punya. Amin. Tuhanlah Bapamu. Berkat dicurahkan dari Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Esra dan Oci, keluarga besar. Monim, Merep, Laimehi, Riwa, dan Sihombing. Mari kita antar anak kita, kekasih kita ini, supaya mereka mendapatkan berkat itu. Makan di sana indah, tapi berkat ini jauh lebih indah. Amin. Tempat ini indah, tapi bukan keindahan itu yang kita cari di tempat ini. Hadirat Tuhan. Berkat Tuhan. Itu sebabnya saya dengar Mama Rika tidak habis-habisnya bersama tim doa berdoa. Berdoa. Saya percaya keluarga besar Laimehiriwa juga berdoa. Esra dan Oci sendiri kadang-kadang lupa berdoa. Karena sibuk mempersiapkan ini. Tapi pasti berdoa. Tapi kadang-kadang kurang. Sehingga kadang-kadang clash. Tidak apa-apa. Tertawa saja kalau lihat kita berbeda. Karena capek. Capekkah sayang? Begitu. Amin. Jangan dimarahi. Sudah capek, dikasih damai sejahtera. Tadi dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Gimana caranya? Ini yang terakhir. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Supaya ada damai sejahtera Kristus tadi, perkataan Kristus mesti diam di antara Esra dan Oci. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Jangan ditegur dengan kasar. Jangan dituntut. Tapi mengingatkan tanggung jawab masing-masing. Dengan penuh kasih. Karena tadi yang menyatukan kalian berdua adalah kasih Kristus itu sendiri. Kalau dia sudah berikan kasihnya, yang lain pasti dicurahkan dengan luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah puncak pemberkatan ini kita boleh menjadi saksi bagaimana saudara juga ikut melepaskan berkat bagi mereka berdua. Karena ini bukan undangan makan, undangan untuk memberi doa restu. Haleluya. Sehingga mereka diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu untuk bekal hidup Esra dan Oci. Kami serahkan pemberkatan nikah kudus ini ke dalam tangan-Mu, bersama-sama dengan orang-orang kudus Tuhan yang diundang hadir di sini, kedua keluarga besar, Moni Merep, Laime Hiriwa, Sihombing, di tengah-tengah kami. Dan kami semua juga rindu berkat itu dicurahkan di tengah-tengah kami bagi kedua mempelai. Urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, suasana surga ada di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini 5 September 2020. Kekasih kita, Dr. Esra Kartera Merep dan Saudari Hosana Gracia Laime Hiriwa STMT. Saya mau menanyakan kepada kalian berdua, sebelum kalian menyatakan janji nikahmu, bolehkah engkau berdiri? Apakah Esra sungguh-sungguh mencintai Oci dan tidak ada perempuan lain di dalam hatimu kecuali dia? Sungguh-sungguh. Bolehkah mic-nya diberikan? Sambil menunggu ini saya tanya kedua keluarga dulu. Keluarga besar Moni Merep, apakah tidak ada keberatan untuk Esra Kartera Merep dan Hosana Gracia Laime Hiriwa diberkati hari ini? Tidak ada keberatan? Puji Tuhan. Keluarga besar Laime Hiriwa dan Siombing, apakah tidak ada keberatan? Puji Tuhan, tidak ada keberatan. Sekali lagi saya mau tanya kepada Esra dan Oci. Esra Kartera Merep, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Hosana Gracia Laime Hiriwa dengan setulus hatimu dan tidak ada perempuan lain di hatimu kecuali dia? Iya, saya sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Dan apakah engkau siap melakukan semua firman Tuhan yang sudah engkau pelajari bersama dalam pembinaan dan juga hari ini, dan yang sudah kau pelajari lama dari kedua orang tuamu untuk dikerjakan dalam hidupmu sehari-hari? Iya, saya siap. Puji Tuhan. Sekarang Saudara Hosana, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Esra Kartera Merep dan tidak ada laki-laki lain di dalam hatimu kecuali dia? Ya, saya sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan. Dan apakah engkau akan juga melakukan semua firman yang sudah kita pelajari bersama dalam pembinaan dan sampai hari ini, dan juga dari kedua orang tuamu, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai penolong, sebagai pendoa bagi keluargamu? Ya, saya siap. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada halangannya mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Silakan berhadapan.
Saudara-saudara yang kasih, pernikahan adalah satu lembaga yang suci, yang diciptakan oleh Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kehadirannya dalam perjamuan pesta di Kana. Pernikahan juga merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati di dalam kitab suci dan dihargai oleh manusia. Persatuan antara seorang suami dan istrinya dengan roh, jiwa, dan tubuhnya dikehendaki oleh Allah untuk kelangsungan hidup manusia yang akan melahirkan keturunan ilahi, yang membuat kesukaan, kesehatan bagi manusia. Itu sebabnya pernikahan itu harus dimasuki dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, dan dengan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Pada pernikahan suci saat ini dipersatukan antara saudara Esra Kartera Merep dan Hosana Gracia Lai Meheriwa. Sekarang saudara Esra ucapkan janji nikahmu dengan sungguh-sungguh. Pandanglah mata Hosana dengan penuh kasih, tanpa perasaan tertekan dari siapapun. Ucapkan mulai dari sekarang. Pada hari ini, 5 September 2020, saya Ezra Kartera Merep di hadapan Tuhan dan Jemaat yang Kudus berjanji menerima engkau, Hosana Gracia Lai Meheriwa, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya. Amin. Aku akan mengasihi engkau seperti Kristus pada jemaatnya, dalam suka dan duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kaya ataupun miskin. Aku akan dengan setia mengasihimu, menghargaimu, dan melindungimu dalam membangun keluarga bahagia yang diberkati Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang kepada saudari Hosana Gracia Lai Meheriwa, ucapkan janji nikahmu dengan sungguh-sungguh, penuh kasih, tanpa tekanan dari siapapun. Pandang matanya dengan penuh kasih dan ucapkan janji nikahmu mulai dari sekarang. Hari ini, 5 September. Pada hari ini, Sabtu 5 September 2020, saya, Hosana Gracia Lai Meheriwa, di hadapan Tuhan dan Jemaat yang Kudus, berjanji menerima engkau, Ezra Kartera Merep, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Amin. Saya akan tunduk kepada engkau seperti jemaat pada Kristus. Pada waktu suka maupun duka, kaya ataupun miskin, sehat maupun sakit. Saya akan setia, akan berjanji untuk selalu menghormatimu dan akan selalu menolongmu. Amin. Menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan janji nikah yang kalian sudah ucapkan di hadapan Tuhan, keluarga
dan seluruh jemaat Tuhan, hari ini 5 September 2020, saya sebagai hamba Kristus menyatakan engkau menjadi suami istri yang sah dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub memenuhi keluargamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk meneguhkan janji nikah ini, bolehkah cincin dibawa? Terima kasih Almon. Cincin ini, Esra dan Oci, ada lambang dari cinta kasih yang bulat dan utuh. Ini emas yang tidak berkarat. Cinta kasih Kristus juga tidak berkarat. Kalau engkau mengandalkan Kristus di dalam hatimu, sekarang sematkan dengan penuh kasih. Sebagai tanda kasihku kepadamu, maka aku sematkan cincin ini dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebagai tanda cinta kasihku kepadamu, aku sematkan cincin ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Boleh ditaruh. Silakan berlutut. Bolehkah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri? Istra tolong. Ya. Tangan kanan dengan tangan kanan. Mari kita lepaskan berkat. Bapak Ibu Saudara angkat tangan dari tempat masing-masing. Ini puncak berkat Tuhan dicurahkan kepada mempelai Esra dan Oci hari ini. Lepaskan berkat yang ingin kau ucapkan kepada mempelai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sesuai dengan janji nikah yang mereka ucapkan berdua, Esra dan Oci. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat jasmani, rohani, dan materi, berkat kehidupan berkelimpahan, berkat kehidupan berkemenangan, berkat sukacita dan damai sejahtera, turun atas keluarga baru ini, Esra dan Oci. Berkati Esra menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi istrinya dengan kasih Kristus. Berkati pekerjaan, sehari-hari boleh terus mengandalkan Tuhan, bertanggung. Engkau berkati Hosana, berkati buah kandungannya. Ikat dalam tali kasih Kristus. Biar damai sejahtera dari Kristus senantiasa diam dengan sempurna. Dan perkataan Kristus juga penuh dalam hidup Esra dan Oci. Sehingga membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sampai Tuhan memanggil mereka. Di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lakukan dengan penuh kasih. Hati-hati. Haleluya.